Salam, selamat malam Bapak Ibu terkasih, saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Kembali kita pada malam hari ini berjumpa dalam renungan malam, di mana nas Alkitab untuk kita diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari surat Petrus yang kedua, yaitu 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga sampai yang kelima. Saya akan membaca satu ayat dari nas kita pada malam hari ini dengan perikop panggilan dan pilihan Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, seringkali kesalehan itu disalah artikan. Banyak orang berpikir kesalehan itu hanya sebatas kita rajin beribadah, rajin ke gereja, berdoa panjang-panjang, kemudian juga menghafal ayat Alkitab, atau hanya sekedar melayani di gereja. Namun Alkitab di sini menekankan bahwa kesalehan sejati itu bukan hanya hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi melainkan juga hubungan horizontal dengan sesama. Kesalehan yang berguna bagi orang lain adalah kesalehan yang berbuah. Kesalehan yang tidak hanya untuk diri sendiri, dinikmati sendiri, tetapi buahnya akan nampak dalam kehidupan kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Kita melihat dalam bagian lain di dalam firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus juga pernah mengecam kesalehan palsu orang Farisi yang tampak saleh dari luar, namun menindas, mengabaikan kebutuhan sesama. Kita lihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-23. Nah, sebaliknya, kesalehan yang berkenan kepada Allah itu adalah ketika kita menjadi perpanjangan tangannya. Kesalehan berdampak itu akan terlihat dalam sikap hidup kita sehari-hari. Mulai dari perkataan kita yang keluar dari mulut kita. Perkataan yang memberkati orang lain, perkataan yang membangun, perkataan di mana kita menjaga lidah kita dari gosip, dari memaki, dari sumpah serapah, dari kebohongan dan lainnya. Melainkan juga menggunakan perkataan kita untuk menghibur dan menguatkan orang. Kita bandingkan di dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, yang kedua, kesalehan yang sejati itu adalah ditunjukkan dengan tindakan kasih yang nyata. Tidak usah jauh-jauh, mulai dari keluarga kita, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, saling pengertian, saling perhatian, saling mendukung, saling mendoakan, dan selalu ada dalam seluruh keberadaan hidup, apapun yang dihadapi. Ada banyak contoh sekarang bahwa sebagai orang Kristen, bahkan pelayan, di mana mereka tidak mampu menyatakan kasih Allah itu dalam hidup mereka, di dalam keluarganya. Suami istri saling curiga, suami istri saling menuding, suami istri saling menjatuhkan, saling membenci. Demikian juga anak dan orang tua. Padahal kalau kita melihat dalam kehidupan rohaninya, kesalehannya luar biasa, tetapi dalam prakteknya berbeda. Nah, ini tidak diperkenankan oleh Tuhan. Tuhan ingin bahwa kesalehan itu adalah tindakan kasih yang nyata, yang praktis. Kemudian juga selanjutnya kesalehan yang sejati adalah integritas kita di dalam segala hal, termasuk di dalam hal ini ketika kita bekerja dengan rekan-rekan sekerja kita.
ketika kita berbisnis dengan jujur, tidak merugikan orang lain, bekerja keras dan sungguh, tidak hanya ketika ada pimpinan, ya, tidak hanya ketika ada keinginan kita, lalu kita akan melakukan itu. Namun dengan tulus, karena kita bersyukur bahwa pekerjaan yang kita miliki itu adalah kebaikan dan anugerah Tuhan untuk kita dan bentuk pemeliharaan Tuhan. Dan kesalehan itu berdampak secara langsung bagi orang di sekitar kita. Lalu yang seterusnya, kita juga harus mengingat bahwa kita ini umat Allah yang ditempatkan di tengah-tengah dunia ini. Kita sudah diselamatkan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk menjadi berkat mulai di dalam keluarga kita. Suami menjadi berkat bagi seisi rumah tangganya. Istri menjadi berkat sukacita, menjadi pendamping, menjadi ibu yang mengatur sedemikian keluarganya. Dan anak-anak juga menjadi sukacita dan kebahagiaan, kebanggaan bagi keluarganya. Artinya mulai dari hal yang kecil dulu. Dan saat ini Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita menanyakan pada diri kita sendiri, apakah kesalehanku sudah berdampak dan membuat orang lain merasa kasih Allah itu? Cobalah kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan lakukanlah satu tindakan kebaikan yang tulus kepada satu orang saja yang mereka tidak bisa membalas itu. Karena ketika kita berbuat kebaikan, berbuat sesuatu yang berkenan kepada Allah, yang memberkati orang lain, itulah kesalehan yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk memiliki kesalehan yang berguna bagi sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon ajarilah kami untuk memiliki hati yang takut akan Engkau. Ubahlah kesalehan kami menjadi tindakan yang nyata, yang berguna bagi orang di sekitar kami. Jadikanlah kami perpanjangan tangan-Mu untuk menyebarkan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam, Shalom.